Begitu beliau menyampaikan dakwahnya, menyampaikan inti pesan yang orang-orang Quraisy itu beliau kumpulkan untuk mendapatkan inti pesan tersebut, maka keadaan jadi berubah. Memang di atas bukit Sofa, orang-orang Quraisy tidak segera menunjukkan responnya. Mereka ini terkaget-kaget. Mereka ini terheran-heran. Mereka tidak menyangka. Mereka dikumpulkan untuk mendapatkan pesan yang itu bertolak belakang dengan keyakinan, dengan budaya yang selama sekian generasi mereka ikuti, mereka pertahankan, mereka wariskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Apa budaya itu? Budaya itu adalah budaya jahiliyah menyembah banyak Tuhan, atau budaya paganisme, menjadikan patung, menjadikan berhala sebagai sesembahan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka pulanglah orang Quraisy ini setelah peristiwa tadi ke tempat mereka masing-masing. Mulailah terjadi perbincangan di kalangan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Dan mulailah terjadi perubahan sikap mereka kepada Nabi Muhammad. Nah, kita telah menyinggung perubahan sikap ini pada pertemuan yang lalu. Orang-orang Quraisy yang dulu mereka sangat mencintai Nabi, maka kecintaan mereka berubah menjadi kebencian. Orang-orang Quraisy yang dulu sangat membanggakan Nabi, bangga dengan adanya Muhammad, mereka juluki sebagai Al-Amin, orang yang amanah, maka sikap bangga ini kemudian mereka hilangkan. Mereka nggak bangga lagi. Bahkan julukan Al-Amin ini mereka ganti dengan julukan-julukan yang lainnya, yang sebenarnya julukan itu tidak pantas disematkan kepada Nabi. Tetapi karena mereka ingin memadamkan cahaya Allah, ingin memadamkan dakwah, maka di antara cara yang mereka lakukan adalah mereka harus merendahkan dai-nya, menjadikan orang tidak percaya kepada pembawa kebenaran. Dan ini merupakan jalannya para penentang dakwah. Dari masa ke masa kita akan dapati, sejak zamannya Nabi, zaman sahabat, sampai zaman kita, di antara jalan yang ditempuh oleh para penentang dakwah, ketika dai itu menyebarkan kebenaran, ketika dai mengajak masyarakat untuk mengikuti kebenaran, maka cara mereka diantaranya menghalang-halangi dakwah itu adalah dengan merendahkan figur dai-nya, menjadikan orang tidak percaya kepada dai tersebut. Kalau orang sudah nggak percaya, maka orang nggak akan mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh dai tersebut. Makanya kemudian orang-orang Quraisy mereka membuat julukan-julukan kepada Nabi Muhammad. Mereka menjuluki Nabi Muhammad itu Majnun, orang gila. Tapi ada yang kemudian mengatakan julukan itu nggak tepat. Kita tahu orang gila itu ciri-cirinya seperti apa, dan Muhammad tidak punya ciri-ciri orang gila. Akhirnya ada yang dijuluki kahin dukun. Lagi-lagi sebagian mereka juga tidak setuju. Kenapa? Karena mereka tahu dukun itu ciri-cirinya seperti apa, dan lagi-lagi Nabi Muhammad tidak punya ciri-ciri dukun. Mereka menjuluki Nabi Muhammad sebagai sahir, tukang sihir. Lagi-lagi mereka juga nggak setuju, karena mereka tahu sihir itu seperti apa, ciri-ciri pelakunya seperti apa.
Mereka menjuluki Nabi Muhammad sebagai syair, penyair, padahal mereka adalah orang-orang yang sangat kenal syair. Dan mereka pada saat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak bisa menandingi, jangankan satu ayat, satu huruf saja mereka nggak mampu menandingi. Orang Quraisy ini dikenal sebagai ahlul fasohah, orang yang sangat menguasai bahasa yang halus, orang yang sangat memperhatikan kehalusan bahasa. Nah, kalau di kalangan kita ada istilah Solo is spirit of Java atau Jogja ya. Solo Jogja ini kan sama-sama keturunan dari Mataram. Dianggap sebagai pusat budaya Jawa. Bahasa Jawa yang paling halus itu bahasa Jawanya orang Solo dan orang Jogja. Ini sampai hari ini kita masih mendapati anggapan seperti itu. Nah, barangkali tidak jauh berbeda di kalangan orang-orang Arab. Orang Quraisy ini bahasanya paling halus, paling baik, paling standar. Nah, makanya kalau masalah syair, mereka paham sekali. Tetapi ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mau tidak mau mereka mengakui bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa dibandingkan dengan syair. Levelnya jauh lebih tinggi, tidak pernah bisa ditandingi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Quraisy ini yang awalnya mereka menjadikan sikap kepada Nabi Muhammad ini sebatas perbincangan di kalangan mereka, maka pada saat Nabi Muhammad terus melanjutkan dakwahnya secara terang-terangan, beliau mengajak orang untuk menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beliau mengajak orang untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang dipuja-puja oleh orang-orang Quraisy. Beliau mengajak orang untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, baik berhala, baik manusia ataupun siapapun yang diibadahi selain Allah. Maka orang-orang Quraisy ini mulailah mereka menunjukkan sikap yang lebih keras kepada dakwah. Mereka mengerahkan segala daya upaya untuk menghalang-halangi dakwah dari cara-cara yang mungkin kerasnya, ya, keras dalam kata-kata sampai keras dalam perbuatan. Dan kita ketahui bahwa sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sampai nanti dunia ini hancur alias hari kiamat, yang namanya al-haq, kebenaran, dengan al-batil, kebatilan, itu dua hal yang tidak akan pernah bisa bersatu. Dua hal yang tidak akan pernah bisa berdamai. Kalau datang dakwah membawa kebenaran, pasti yang namanya kebatilan itu akan merasa risih. Tidak akan membiarkan al-haq, kebenaran ini menguasai suatu tempat yang di tempat itu kebatilan sudah bercokol, sudah ada di tempat itu. Nah, sebaliknya juga, kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai hamba Allah, kita yang diperintahkan untuk berpegang teguh kepada al-haq, kepada kebenaran, maka sudah menjadi panggilan keimanan yang ada pada
diri kita masing-masing, bahwa sikap kita sebagai ahlul haq, sebagai seorang mukmin yang cinta kepada kebenaran, tentu kita benci kepada kebatilan. Kita tentu misalkan ketika kita hidup bertetangga, ada tetangga kita punya kebiasaan yang tidak baik, misalkan malam-malam orang saatnya istirahat, ada misalkan 1-2 pemuda tetangga kita nongkrong bukan untuk ronda. Kalau nongkrongnya untuk ronda itu insya Allah semuanya mendapatkan manfaat, tapi nongkrong untuk mengganggu orang yang lewat sambil teler-teleran. Nah, ini kan jelas secara aturan agama dan juga aturan negara, dua-duanya melanggar aturan. Dan pasti ketika kita ini punya sifat goyur, sifat cemburu kepada kebenaran, tentu kita tidak akan rela apabila ada kondisi-kondisi seperti itu terjadi di kita. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Quraisy ini orang yang udah terbiasa dengan kejahilian, dengan kebatilan. Makanya pada saat Nabi dapat menyampaikan kebenaran, mereka tidak mau menerima. Apalagi sudah menjadi kecenderungan manusia. Orang itu kalau disalah-salahkan itu tidak bisa menerima begitu saja. Lalu sama benar. Sudah menjadi sifat manusia, wegah disalah-salahkan. Meskipun terkadang ya posisi kita di posisi yang salah, tapi memang karakter manusia itu ya, tidak mau disalah-salahkan. Dan tentu kita juga harus memahami, menyadari bahwa kita sebagai manusia ya terkadang kita benar, terkadang kita salah. Tidak selamanya kita benar, ada kalanya kita salah. Makanya dalam kehidupan masyarakat diperlukan yang namanya saling menasihat, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Diperlukan yang namanya aturan. Nah, aturan ini perlu ditegakkan agar kita bisa hidup dengan baik, dengan damai, dengan aman dan sentosa. Nah, jangan dirahmati Allah SWT. Di antara cara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menolak dakwah Nabi adalah mereka datang kepada Abu Thalib, pamannya Nabi, orang yang kalau bahasa kita disegani oleh Nabi. Woke, pamannya Nabi ini oleh Nabi Muhammad selain dicintai juga diwoke. Abu Thalib datang. Orang Quraisy datang kepada Abu Thalib. Mereka menyampaikan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, kalau dengan bahasa kita, itu Muhammad itu keponakanmu, dia sudah berani menyalah-nyalahkan keyakinan kami, menyalah-nyalahkan tradisi yang kami warisi dari nenek moyang kami. Bahkan dia berani menyesat-nyesatkan kami, menganggap bahwa keyakinan kami ini hanyalah khayalan, menganggap apa yang sudah mendarah daging dalam tradisi kami itu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Karena itu wahai Abu Thalib, tolong kamu beritahu keponakanmu itu agar dia menghentikan propagandanya, agar dia tidak lagi menyebarkan dakwahnya di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Maka Abu Thalib setelah kedatangan orang-orang Quraisy, Abu Thalib menyampaikan bahwa
dia tidak akan menghalang-halangi dakwah keponakan. Dia akan tetap memberikan jaminan perlindungan kepada Nabi Muhammad. Dan orang-orang Quraisy yang datang menemui Abu Thalib ini dipersilakan untuk pulang. Pertemuan yang pertama mereka gagal. Nabi Muhammad setelah itu masih terus melanjutkan dakwahnya dengan mendapatkan jaminan perlindungan dari paman. Gagal dalam pertemuan pertama. Di waktu yang lainnya orang-orang Quraisy ini mereka kembali lagi. Mereka mendatangi Abu Thalib. Bahkan mereka mendatangi dengan sedikit ancaman. Abu Thalib, ini keponakanmu ini sudah keterlaluan di kalau bahasa kita. Kalau kita terjemahkan dengan terjemahan bahasa kita, ini keponakanmu ini sudah keterlaluan. Masa Tuhan-Tuhan yang kita sembah dijelek-jelekan? Masa keyakinan kita disesat-sesatkan? Masa tradisi kita, warisan leluhur kita disalah-salahkan? Hai Abu Thalib, kami minta kembali kepadamu. Kamu cegah Muhammad dari menyesat-nyesatkan tradisi leluhur kita, dari menyalah-nyalahkan budaya kita, dari menyesat-nyesatkan sesembahan kita, atau kami yang akan berjuang, kami yang akan mengambil tindakan kepada keponakan. Pilih, kamu yang mengambil tindakan, apa kami yang mengambil tindakan? Setelah kedatangan orang Quraisy ini, Abu Thalib sempat berpikir, Abu Thalib sempat risau, sempat agak-agak terpengaruh dengan tekanan orang-orang Quraisy yang mendatangi. Akhirnya dipanggillah Nabi Muhammad oleh Abu Thalib. Kata Abu Thalib, ya Ibn Am, hai keponakan, itu orang-orang Quraisy datang kembali menemui. Mereka menekanku, mereka memintaku untuk menyampaikan kepadamu agar engkau menghentikan dakwah yang selama ini engkau sebarkan di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Bahkan mereka memilih, mereka mengajukan pilihan kepadaku. Engkau yang mengambil tindakan, atau kami orang-orang Quraisy yang mengambil tindakan kepada Muhammad. Karena itu, wahai keponakan, tolong pertimbangkan kembali apa yang selama ini sudah dilakukan. Mendengar kata-kata Abu Thalib, Nabi Muhammad ini sempat meneteskan air mata. Beliau sempat mengira bahwa pamannya tidak lagi mau memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada dirinya. Bahkan Nabi sampai mengatakan, Nabi menyampaikan sikapnya yang tegas. Kata Nabi, ya Ibn Am, ya Ami, ya Ami, wahai pamanku, seandainya mereka orang-orang Quraisy itu meletakkan matahari di tangan kananku, kemudian meletakkan bulan di tangan kiriku, ini namanya bahasa balaghah, kiasan. Bukan berarti kita pahami dengan arti yang beneran, karena nggak mungkin matahari itu diletakkan di tangan kanan manusia, bulan diletakkan di tangan kanan manusia. Ini maksudnya seandainya orang-orang Quraisy itu mereka memberikan tekanan, mereka memberikan teror, mereka memberatkan diriku dengan beban yang sangat berat sekali, agar aku meninggalkan perintah
dakwah ini, maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan urusan ini, atau aku meninggal dunia dalam rangka membela urusan dakwah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Nabi Muhammad kemudian meninggalkan paman. Tidak lama setelah Nabi Muhammad berjalan, dipanggil lagi oleh Abu Thalib. Ya Ibn Aqbil, ya keponakan, balik, silahkan balik. Kata Abu Thalib, if'al masyita, kerjakan apapun yang engkau maui selama aku masih hidup, maka aku akan terus memberikan jaminan perlindungan kepada. Jangan takut lagi, aku tidak akan melindungi. Selama Abu Thalib masih ada, selama Abu Thalib masih hidup, maka Abu Thalib akan terus memberikan perlindungan kepada keponakannya, yaitu kepada Nabi Muhammad. Jangan dirahmati Allah SWT. Ini lobby yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menekan Abu Thalib ini tidak pernah berhasil. Dua atau tiga kali mereka mendatangi Abu Thalib, bahkan pernah mereka mendatangi Abu Thalib ini dengan menawarkan seorang anak muda yang ganteng rupawan. Mereka datang kepada Abu Thalib, Abu Thalib, gini aja deh, kamu serahkan Muhammad kepada aku, biar aku ganti Muhammad itu dengan anak muda yang tidak kalah gantengnya dengan Muhammad. Versi mereka, versi orang-orang Quraisy. Abu Thalib kemudian dengan tegas menolak. Kata Abu Thalib, bisa mata dulu, jelek sekali permintaan ente itu, jelek sekali, buruk sekali permintaan kalian. Apakah kalian minta kepada aku untuk menyerahkan anak yang selama ini aku asuh, anak yang selama ini aku sayangi, anak yang selama ini aku rawat dari kecil sampai dia dewasa? Kalian minta kepadaku agar anak ini diserahkan kepada kalian. Setelah anak ini aku serahkan, kemudian dengan seedarnya kalian membunuhnya. Kemudian setelah itu kalian berikan anak kalian untuk aku rawat. Nah, ini kan kalau bahasa kita kan namanya bukit. Curang sekali. Nah, ini orang Quraisy itu ya, dalam rangka menghalang-halangi dakwah, melobi Abu Thalib sampai melakukan cara-cara seperti itu, dan semua cara itu ditolak oleh Abu Thalib. Nah, jangan dihormati Allah SWT. Selain melakukan lobby-lobby kepada Abu Thalib, maka orang-orang Quraisy ini mereka juga berusaha menghalang-halangi dakwah dengan melakukan teror kepada para pengikut dakwah. Masing-masing bani keluarga besar yang ada di kota Mekah, berdasarkan kesepakatan yang mereka perbincangkan di dalam dakwah, mereka sepakat agar tokoh-tokoh setiap bani, setiap trak kembali kepada keluarga mereka, kemudian mengambil tindakan kepada anggota keluarga mereka yang kedapatan masuk Islam, atau budak-budak yang mereka miliki yang kedapatan masuk Islam, harus mereka beri tindakan yang tegas. Karena itu kemudian kita dapati dalam sejarah kalangan Ustadz Afid, orang-orang yang lemah, baik dari kalangan budak ataupun mantan budak, mereka ini tidak luput dari teror fisik ataupun teror
psikis, jiwa dan raga mereka disakiti oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya yang kisahnya sangat masyhur sekali dalam sejarah adalah kisah sahabat Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah ini orang Habasyah, orang Eropa, orang Afrika, orang Negro, bukan orang Arab. Dia budaknya Umayyah bin Khalaf. Ketika Umayyah bin Khalaf mengetahui bahwa Bilal telah masuk Islam, maka diseretnya Bilal ini ke padang pasir, ke tengah-tengah padang pasir, disiksa habis-habisan, dipaksa untuk kembali kepada agama jahiliyah, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, sampai Umayyah bin Khalaf ini, dia ini kelelahan dalam menyiksa Bilal. Dan Bilal yang secara fisiknya Bilal ini sebenarnya gak begitu kuat, tetapi keimanannya yang kuat itulah yang menjadikan fisik Bilal yang lemah ini menjadi kuat. Bilal disiksa habis-habisan. Setiap kali Umayyah bin Khalaf meminta Bilal untuk, ya Bilal, ucapkan satu kalimat saja, satu kata saja yang memuji Tuhan kami, yang memuji sesembahan kami, satu kata saja. Apa kata Bilal? Aku tidak dengar. Aku tidak bisa mengucapkan. Umayyah kemudian jengkel, dicampur satu kata saja. Bilal, setelah ini aku akan bebaskan kamu dan tidak akan aku campur lagi. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Nah, kita yang tidak menyaksikan, tidak mengalami peristiwa itu, ketika mendengarkan kata ahadun ahad, bagi kita biasa, cuma kata-kata begitu saja. Apa sih susahnya? Tapi kata-kata ahadun ahad ini merupakan bentuk perlawanan al-haq kepada kebatilan. Kata ahadun ahad yang diucapkan oleh Bilal ini kata-kata yang muncul dari dalam hatinya, kata-kata yang muncul karena dorongan keimanan, sehingga kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa, menjadikan Umayyah bin Khalaf ini marah-marah, dan akhirnya Umayyah bin Khalaf ini takluk, tidak lagi bersemangat untuk memiliki Bilal. Nah, singkat cerita, nanti sahabat Bilal ini pada saat sedang disiksa sedemikian rupa, datang sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar kemudian menawarkan kepada Umayyah bin Khalaf, jual saja budak daripada kau siksa terus-terusan. Akhirnya setelah ada negosiasi tentang harga, dijuallah Bilal bin Abi Rabah ini kepada sahabat Abu Bakar, dan kemudian sahabat Abu Bakar dibebaskan dari status sebagai budak. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kajian tentang teror yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, atau cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dalam menghalang-halangi dakwah ini pada kajian kita di pertemuan yang akan datang, mungkin setelah Ramadan ya, karena Senin keempat bulan Maret ya, kita insya Allah akan melaksanakan atau sudah melaksanakan puasa Ramadan. Barangkali demikian bisa saya sampaikan. Aku lupa ada, Rasulullah ala nabiyina wa ala
wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.